Apa sih yang terpikir dalam pikiran kita, saudara, kalau kita menjadi Kristen dan bergereja? Saya ulangi pertanyaan ini. Apa yang terpikir di pikiran kita kalau kita itu menjadi Kristen dan kita itu bergereja? Saya percaya sampai hari ini masih banyak orang Kristen yang belum tahu hakikat atau esensi daripada kekristenan itu. Kenapa? Karena terlalu banyaknya pengajaran yang kita dengar. Apalagi di Amerika. Saya mau dengar khotbah yang model apa saja itu ada. Nah terus akhirnya kekristenan kita dan kita menjadi gereja, kita sudah, kalau saya boleh katakan ini, menyimpang jauh dari esensinya itu. Dan lebih celakanya lagi, kita itu tidak bisa merasa salah kalau itu salah. Karena apa? Begitu banyaknya pengajaran. Ayo hari ini kita melihat firman Tuhan. Mungkin sudah bertanya, yang lain kan juga pakai firman Tuhan. Betul, saya bilang. Semua yang khotbah pasti pakai Alkitab juga. Tapi ternyata firman Tuhan ini, saudara, kalau saya katakan, maaf Papa kalau saya katakan ini, sepertinya Papa kita nggak tegas. Sebab setiap kita bisa menafsirkan firman ini, tergantung isi hati kita bagaimana. Terima kasih kalau pemerintah begitu tegas di Indonesia. Baru tahu hari ini Pak, kalau sejak 2005 di stop sinode baru. Renungkan dulu ya, saya ajak saudara berpikir secara gampang saja. Kalau kita hadir hari ini, kira-kira ngomong aja 100 orang. Kalau kita mau iseng, maaf ya saya pakai kata ini, kita buat perjanjian 2 bulan sejak hari ini. Jadi ini September, Oktober, November akhir, kita kumpul lagi. Dan dalam 2 bulan itu masing-masing kita menggali Alkitab ini dengan pengertian kita sendiri. Percaya nggak 2 bulan kemudian kita kumpul akan lahir 100 doktrin baru lagi. Betul tidak jawab-jawab itu? Karena ini nggak ada batasnya. Nggak ada batasannya. Masing-masing kita. Maka itu sampai bisa ada Mormon, ada saksi Yehova, dan macam-macam lagi. Nah sebagai hamba Tuhan, saya tuh pernah tanya Papa di surga. Bagaimana supaya penafsiran saya tidak salah? Karena saya sadar, saya bisa salah sebagai manusia. Maka Roh Kudus mengajar begini kepada saya. Apa bedanya jalan setapak dan jalan raya? Pernah merenung itu enggak? Apa bedanya jalan setapak dan jalan raya? Siapa bisa sebut? Apa dulu? Saudara mau nyebut jalan setapak atau jalan raya dulu? Yang mana yang cepat mikir? Apa bedanya? Kalau setapak itu kecil, belum tentu. Kami di Papua pedalaman setapak itu bisa gede-gede. Karena tergantung siapa yang lewat. Ayo, apa bedanya jalan setapak dan jalan raya? Kalau setapak sepi, belum tentu juga. Di beberapa daerah di Pulau Jawa itu jalan setapaknya rame. Kalau pagi orang sama-sama ke pasar di kampung itu rame. Ya enggak, saya pernah ke daerah Brastagi Sumatera Utara, rame juga setapak itu. Salah, bukan sepi, bukan sempit. Ayo, mikir. Enggak mulus. Oke, bisa juga enggak mulus, jalan raya mulus. Ada satu hal yang paling hakiki, esensi jalannya ini loh. Apa? Jalannya pelan-pelan, belum tentu juga. Aspal. Apa Pak? Jalan raya pakai kendaraan. Jalan raya pakai kendaraan. Kalau jalan setapak? Oh, yang safari bisa pakai kendaraan juga. Ayo. Enggak, bukan itu. Kenapa Pak Mas Arimayo? Apa beda yang tadi angkat tangan di belakang sama itu? Ya. Enggak ada eksiden. Hampir betul. Oke, saya lanjut begini. Jalan raya itu pasti ada garis putihnya. Garis putih, garis-garis.
Loh betul nggak? Yang namanya jalan raya itu harus ada batasnya. Betul nggak? Ada garis nggak, saudara? Kalau tidak bayangkan, woi tabrakan luar biasa. Jalan setapak itu kalau nggak dilewati berapa lama, dia akan hilang jalan itu. Karena nggak ada batasnya, nggak ada garisnya. Nah ternyata Papa memberitahu kepada kita untuk mengerti firman ini, kita harus pakai istilah jalan raya, ada garisnya. Saya tanya, garisnya yang mana? Kan kembali pada soal penafsiran ini. Dia luar biasa tunjukkan itu. Masih ingat apa yang Tuhan Yesus pernah katakan? Ada dua hukum yang nilainya sama. Masih ingat hukum apa? Satu bunyinya apa? Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap semuanya. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi kalau gereja ingin benar di hadapan Dia, supaya nggak ngaco begitu banyak sinode yang muncul. Memang ngeri, saudara. Kalau kita lihat kita orang Indonesia ini, senengnya pecah aja gereja itu. Tersinggung dikit, keluar buka baru. Dan betul tadi katakan, namanya sinode keren. Ternyata gereja cuma satu, anggotanya cuma 3 keluarga. Ya ketuanya, wakilnya tiap lagi. Terima kasih Pak, kalau pemerintah bisa tegas dalam hal ini. Itu betul sekali. Jadi saudara, untuk kita mengerti firman Tuhan, jangan keluar dari 2 garis ini. 1, kalau kita mengasihi Dia dengan semua yang kita ada, nggak keluar dari jalur itu. Ingat, apa lawan katanya mengasihi Dia dengan segenap-segenap? Opposite-nya apa? Melawan mengasihi diri sendiri. Jadi kalau kita menafsirkan apa-apa hanya untuk kepentingan kita sendiri, berarti kita sudah keluar dari garis yang kiri. Jadi apapun yang kita buat, kita selalu tanya, yang kita renungkan, kita baca, kita tafsirkan, ini masih dalam koridor, dalam garis mengasihi Dia enggak? Karena mengasihi Dia lawannya cuma satu, mengasihi diri sendiri. Oke? Kalau garis ini sudah aman, lanjut yang samping, supaya enggak keluar jalan. Apa saja yang kita buat, yang kita pikirkan, semuanya itu mengasihi sesama kita. Lagi hukumnya, apa opposite-nya? Lawannya mengasihi orang lain. Cepat kembali ke diri sendiri. Egois. Ternyata mengapa bisa begitu banyak sinode? Karena egois. Karena kita nggak mau submit, nggak mau tunduk dengan yang ada. Kita semua mau jadi pemimpin, membuat sendiri. Betul tidak? Sederhana sekali. Tadi saya ke toko buku, kemarin kami ke toko buku Kristen di Cinohias. Saudara, tolong cari DVD dari seorang pengkhotbah, Louis Giglio. Pernah dengar nama itu? Cepat cari. Itu luar biasa, saudara. Saya tuh sering dengar khotbah tentang sains, tentang ruang angkasa yang dicocokkan dengan Alkitab, atau Alkitab yang mendukung semua itu. Saya sering baca, dengar khotbahnya. Tapi hanya Louis Giglio yang bisa membuat saya menangis ketika dia menerangkan tentang universe ini. Nah, yang kemarin saya dapat judulnya itu How Great is Our God. Lalu dia tayangkan, saya itu ragu-ragu mau beli karena murah, cuma $5. Nah, biasanya kalau yang $5 kan cuma cuplikan gitu. Tapi karena murah, ya beli aja lah, untung-untungan, saya bilang begitu. Begitu sampai rumahnya Luga, kami semua lihat. Nangis, kami semua pada nangis. Amazed. Cari ya, How Great is Our God, Louis Giglio. Tadi saya balik ke toko itu, saya beli 30 buah. Kenapa? Nginjil dengan itu